Mekah Madinah, Madinah Yaman dan lain-lainnya, baginda Rasulullah membawa persediaan air itu di dalam sini. Ini biasanya ditaruh di tunggangannya baginda Rasulullah, unta maupun kuda. Terbuat dari kulit unta, minum itu dari 3 cabang yang di bawah. Ini di film-film action zaman dulu ini banyak. Kalau dilihat di film. Gitu. Kemudian selanjutnya ini ada simpanan susu milik Sayyidatina Siti Fatimah, di mana di dalam susu ini dikhususkan untuk cucunya baginda Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian selanjutnya ini ada wadah air juga, tetapi dikhususkan untuk air Zam-Zam. Jadi ketika baginda Rasulullah mau minum air Zam-Zam, itu biasanya diwadahkan di dalam wadah ini. Kemudian selanjutnya ini ada salah satu tempat kesukaan milik baginda Rasulullah, di mana tempat ini sendiri terbuat dari kayu lus. Dan hampir semua nabi, sekitar 100 ribuan, itu memiliki tongkat yang terbuat dari kayu lus tersebut. Itu karena kayu lus itu adalah kayu yang pertama kali ditanam oleh Nabi Adam salah satunya, dan asal muasalnya itu adalah akar pohon yang ada di surga. Dipetik kemudian ditaruh di bumi. Gitu. Kemudian selanjutnya ini ada panah, busur panah milik baginda Rasulullah, di mana busur panah ini hanya satu fungsinya, yaitu membuka perang. Jadi ketika baginda Rasulullah mau membuka perang, biasanya beliau membawa ataupun memakai busur panah ini. Ketika anak panahnya itu sampai ke tanah, maka mulailah perang, dan biasanya busur panah ini ditaruh di tunggangannya ataupun ada sahabat yang mengambilnya dari belakang. Gitu. Lanjut kita ke bagian tengah. Jadi ini ada 2 gembok ataupun 2 kunci yang tempatnya berwarna hijau. Ini adalah kunci makam. Kemudian yang selanjutnya yang warna merah ini kunci Ka'bah. 2 gembok ini dipasang di masing-masing tempat itu pada zaman Utsmaniyah, sekitar berakhirnya Utsmaniyah itu tahun 1900-an. Kemudian selanjutnya ini ada tapak kaki milik baginda Rasulullah yang ditemukan di Yaman, dan memang dikisahkan ataupun diceritakan di kitab Mauhib Dunya bahwasanya ada kelebihan baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah menginjak kaki di batu, maka batu tersebut membentuk seperti ini. Kemudian selanjutnya ini ada tempat isian obat ataupun untuk persediaan obat milik baginda Rasulullah yang dipegang oleh Siti Khadijah pada saat itu. Kemudian di bagian belakang ini yang pertama ada pedangnya Sayyidina Husain, di mana dipercayai bahwasanya pedang ini adalah pedang yang Sayyidina Husain bawa pada saat peristiwa yang ada di Karbala. Yang kita tahu Sayyidina Husain di sana dijebak kemudian gugur di sana. Beratnya sendiri itu 3,2 kilo dengan panjang 92 cm. Kemudian selanjutnya ini ada tanah makam milik Khalid bin Walid. Biasanya oleh para ulama ataupun yang lainnya ini dijadikan wasilah untuk bertabaruk dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ini ada salah satu pedang favorit milik Sayyidina Khalid bin Walid. Ini beratnya 4 kilo, panjangnya 1 meter. Gitu. Kemudian selanjutnya ini ada kiswah makam. Ini merupakan kiswah makam milik baginda Rasulullah. Jadi makam baginda Rasulullah itu ditutupin oleh 2 kiswah, dan masing-masing kiswah itu berbeda warnanya. Yang hijau ini khusus untuk badannya, gitu, menandakan bagian badan milik baginda Rasulullah. Kemudian selanjutnya ini ada sendal toilet. Jadi ketika baginda Rasulullah mau ke hamam, itu memakai sendal seperti ini bentuknya. Jadi memang sendal ini dikhususkan untuk untuk pijakannya aja. Jadi kalau melihat alas kakinya, melihat bentuk kakinya itu kan lebih lebar daripada ini. Ini terbuat dari besi. Karena besi itu tidak mudah nempel najis gitu. Nggak lama-lama najis nempel. Kemudian selanjutnya ini ada kiswah Ka'bah. Yang warna merah ini kiswah Ka'bah bagian dalam yang dikhususkan untuk bagian atapnya. Kemudian selanjutnya ini kiswah makam juga. Jadi ini kiswah makam, jadi potongannya aja. Kan banyak tuh kalau kita lihat di Shopee, di internet itu ada yang jual kiswah makam yang berupa potongan. Selanjutnya ini kiswah Ka'bah yang warna hijau. Jadi pasangannya itu yang warna merah. Kalau itu untuk atapnya, kalau ini untuk dinding Ka'bah bagian dalam. Kemudian selanjutnya ini ada baju zirah ataupun baju perang milik pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat penyerangan Konstantinopel pada saat itu. Kemudian selanjutnya ini jam matahari. Jam ini sendiri dipakai oleh umat manusia itu setelah kekhalifahan. Jadi setelah Utsmaniyah runtuh, nah ada beberapa ilmuwan menemukan jam matahari. Jadi bisa dibilang dari abad ke-9 sampai abad ke-100 itu memakai
abad ke-9 sampai abad ke-11 memakai jam matahari ini. Kemudian di belakang ini ada beberapa tongkat, ada 4 tongkat, dan 4 tongkat ini tongkat replika. Yang pertama ini adalah tongkat Nabi Musa alaihissalam, kita dapetin langsung dari Topkapi Turki, yang merubah jadi ular, yang memecah lautan. Nah ini seperti ini, karena memang ada beberapa hadis yang menggambarkan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di bawahnya itu ada replika dari tongkat Habib Umar bin Hafid dari Tarim. Kemudian selanjutnya ada salah satu tongkat baginda Rasulullah, yaitu Al-Mamsuk namanya, yang atas. Kemudian yang bawah ini tongkatnya Sunan Muria. Kemudian selanjutnya ini ada tempat minum, di mana tempat minum ini replika, tetapi dalam sejarahnya adalah tempat minum ini pernah dibawa oleh baginda Rasulullah pada saat perang Khandaq, dan di situ ada salah satu mukjizat di mana tangannya Rasulullah itu mengeluarkan air. Nah, ditampungnya itu di dalam sini. Gitu. Kemudian selanjutnya ini batu dinding Ka'bah juga. Jadi ini pecahan dari yang pertama tadi saya jelasin. Ini pecahannya. Kemudian selanjutnya ini ada antum susah melihatnya karena ini kecil. Jadi ini ada butir gandum, di mana gandum ini di sekelilingnya ada surat Al-Ikhlas. Jadi bukan satu ayat, melainkan satu surat. Nah, kalau antum baca cerita Utsman bin Affan membukukan Al-Qur'an, itu Utsman bin Affan menemukan ayat Quran itu ada di pelepah daun kurma, ada di beras, ada di macam-macam, ada di batu dan lain-lainnya. Kemudian yang pojok ini cemeti ataupun cambuk milik baginda Rasulullah. Biasa digunakan untuk peperangan, mencambuk kuda dan lain-lainnya. Sayyidatina Siti Aisyah dan rambut Sayyidatina Siti Fatimah. Gitu. Karena rambut bagi perempuan itu aurat, jadi nggak boleh ngeliat. Kita lanjut ke bagian saya mulai dari sini menjelaskannya. Jadi ini ada salah satu songkok milik baginda Rasulullah. Jadi kalau antum nanya, memang baginda Rasulullah selalu memakai sorban di kesehariannya 24 jam. Ternyata kita menemukan nih ada di Madinah songkok milik baginda Rasulullah di mana terbuat dari pelepah daun kurma. Untuk bagian luar, untuk bagian dalam terdapat kain untuk melembutkan, karena pelepah daun kurma itu tajam-tajam bentuknya, dan kalau dibuat kerajinan itu keras jadinya. Kalau ini sendiri udah diawetin, jadinya untuk bentuknya dan untuk ukurannya itu mengkerut kalau sudah diawetkan. Kemudian selanjutnya ada sendal ataupun terompah milik baginda Rasulullah, di mana terompah ini sendiri terbuat dari kulit unta juga. Dan ini adalah salah satu hadiah dari Raja Syriah pada zaman itu. Jadi dulu para raja yang sudah memeluk Islam banyak yang mengirim hadiah baginda Rasulullah, terutama sendal ini. Jadi saya dapat riwayat bahwasanya baginda Rasulullah memiliki kurang lebih 44 pasang sendal. Ada yang dipakai, ada yang nggak dipakai, gitu. Ada yang dikasih ke sahabat ataupun keluarganya. Kemudian selanjutnya ada kayu siwak, bekas siwak milik baginda Rasulullah, itu di tengahnya. Ya. Kemudian selanjutnya yang bagian pojok itu ada ekstra keringat yang di tengah yang warna coklat. Nah, ekstra keringat itu sendiri didapatkan di kasurnya baginda Rasulullah ataupun tikarnya baginda Rasulullah yang terbuat dari pelepah daun kurma. Yang itu jadi keringatnya itu sudah mengkerak. Sisa, karena biasanya ada kisah dari Malik bin Sinan, Abdullah bin Zubair, ketika baginda Rasulullah mengeluarkan darah dari tubuhnya, dua sahabat tersebut, Abdullah bin Zubair, Malik bin Sinan, Anas bin Malik, itu meminum tanpa sepengetahuan baginda Rasulullah. Tetapi ketika diberitahu oleh baginda Rasulullah mengatakan bahwasanya jasadmu haram masuk api neraka. Gitu. Kemudian selanjutnya ini ada jenggot milik baginda Rasulullah, kemudian ada rambut. Dari dua item ini ada satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya rambut serta jenggot baginda Rasulullah ataupun bulu yang ada di baginda Rasulullah itu ketika dicabut itu tetap tumbuh, tidak selayaknya seperti kita. Tetapi tetap tumbuhnya itu sudah luar biasa. Jadi ditempatkan seperti ini, tetapi tetap tumbuh rambut serta jenggotnya. Karena pertama kali datang ke Indonesia pun itu rambut jenggot sama 1,5 ruas jari segini panjangnya. Nah, sekarang sudah nambah 1 ruas jari lagi. Kalau yang ini sudah nambah 1,5 juga.
Kemudian selanjutnya ini ada tanah makam milik baginda Rasulullah. Jadi tanah makam ini dari ceritanya yang saya baca ada salah satu Khalid bin Walid di mana beliau mengambil tanah makamnya ini saking kalau zaman sekarang itu belum bisa move on dari wafatnya baginda Rasulullah. Akhirnya tanah makam baginda Rasulullah itu diambil kemudian dijadikan simbolis bahwasanya baginda Rasulullah itu telah wafat. Seperti itu. Kemudian kalau ini saya nggak usah jelasin. Kemudian selanjutnya ini ada jubah. Jadi ini jubah milik baginda Rasulullah yang dimana jubah ini dikhususkan untuk musim dingin aja. Jadi baginda Rasulullah memakai jubah ini pada saat musim dingin. Gitu. Ini tadinya warnanya putih, tapi karena usianya sudah ribuan, ratusan tahun, akhirnya seperti ini warnanya. Kemudian selanjutnya ada rida ataupun selendang milik baginda Rasulullah di mana dijelaskan baginda Rasulullah pernah luka lehernya apa pundaknya pada saat ada yang menarik ridanya baginda Rasulullah, karena kedua rida dan jubah ini itu terbuat dari bahan yang kasar, katun kasar gitu. Kemudian selanjutnya ini ada imamah yang berwarna hijau. Salah satunya ini imamah ini sendiri baru datang 1 bulan yang lalu kalau nggak salah, 1 bulan yang lalu dari Madinah gitu. Ini sendiri ada ada lubang di sana, antum bisa hirup dan dipercayai oleh para ulama bahwasanya itu adalah aroma dari tubuh baginda Rasulullah. Dan aroma tubuh baginda Rasulullah kalau antum nanti masuk surga, antum mencium itu setiap saat, karena aroma tubuh baginda Rasulullah itu sama dengan aroma yang ada di surga nanti gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, karena sudah selesai, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.